Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pertamamu pada pembelajaran daring di kelas 4B. Nah, untuk kegiatan hari ini akan Bu Fitri sampaikan beberapa hal berikut ini. Sudah terlihat? Jika sudah terlihat, baik. Besarkan dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, KD 3.2 dengan tujuan pembelajaran berikut ini. Kemudian materinya, ada gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf, nanti Bu Fitri akan berikan contoh, itu memiliki gagasan pokok beserta gagasan pendukung. Lalu, apa sih gagasan pokok? Gagasan utama atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, kalimat inti, atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok letaknya di mana? Gagasan pokok terletak di awal paragraf atau disebut juga dengan deduktif, di akhir paragraf disebut juga dengan induktif, atau awal dan dipertegas di akhir paragraf. Awal dan akhir. Nah, ini disebut paragraf campuran. Jadi kalau di awal paragraf disebut deduktif, jika di akhir paragraf induktif, jika di awal dan akhir disebut paragraf campuran. Ini letak gagasan utama. Kemudian, apa sih ciri-cirinya? Ciri gagasan pokok. Yang pertama, kalimatnya terfokus pada isi dan topik paragraf. Informasi yang disampaikan bersifat umum, bukan khusus. Kemudian berbentuk frase, karena merupakan intisari dari kalimat utama. Lalu tadi sudah disampaikan bahwa di setiap paragraf itu terdapat gagasan utama dan diperkuat oleh gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok, diwakili oleh lebih dari satu kalimat pendukung. Sampai sini bisa dipahami ya penjelasan Bu Fitri. Nah, jika kamu sudah pahami, perhatikan baik-baik yang akan Bu Fitri share contoh kalimatnya. Jadi nanti kamu akan lebih paham. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini adalah contohnya. Ini disebut paragraf. Paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat itu yang tanda titik, ini kalimat. Berarti di sini ada berapa paragrafnya? Ada berapa? Ada 2. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik. Biasanya letak paragraf itu menjorok ke dalam. Lihat, ini menjorok ke dalam. Tidak lurus, tapi menjorok ke dalam. Antara huruf F pada kata festival dan B dari kata berlangsung itu ada jarak, ada selisih. Kemudian yang di sini, yang pada paragrafnya yang kedua, ada jarak juga. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Sampai sini paham tentang paragraf? Berarti ada berapa paragraf? 2. Good job. Kemudian, di sini, satu paragraf itu memiliki beberapa kalimat. Kita hitung baik-baik paragraf pertama. Ada berapa kalimatnya? Ingat sampai tanda titik. 1, ini sampai titik.
2, titik lagi, 3, 3, ingat ini 3. Tuh, kenapa sih tidak berhenti di tanda koma? Karena bukan kalimat. Tanda koma itu hanya jeda, bukan berhentinya kalimat. Tadi 3 ya, sekarang 4. Kemudian ini 5. Berarti paragraf pertama terdiri atas 5 kalimat. Sampai sini paham? Paham, baik. Sekarang kita kembali ke materi yang sebenarnya. Cari kalimat utama atau gagasan pokoknya. Di sini kamu harus baca baik-baik terlebih dahulu, kemudian nanti kamu bisa mencari, bisa menemukan, bisa mengidentifikasi mana sih gagasan pokoknya. Perhatikan baik-baik. Festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Acara berlangsung di alun-alun dekat istana. Ada banyak pedagang yang menjual berbagai jenis barang, misalnya pakaian, sepatu, dan tas. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga makanan tradisional. Oh, festival ini sangat meriah. Nah, pada paragraf pertama, mana gagasan pokoknya? Apa yang dibahas? Intisarinya apa sih? Mana gagasan pokoknya? Betul sekali, ada di depan. Pada kalimat festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Ini merupakan gagasan utama. Sampai sini paham ya? Ini merupakan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Kemudian mana pendukungnya? Mana kalimat pendukungnya? Kalimat pendukung untuk festival rakyat ini ada di acara berlangsung di dekat istana. Ada banyak pedagang yang menjual barang. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga makanan tradisional. Ini kalimat pendukung bahwa festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Festival rakyatnya itu ramai. Ini kalimat utama, gagasan utama atau pokok pikiran atau gagasan pokok. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, paragraf pertama sudah, sekarang masuk ke paragraf kedua. Perhatikan, keunikan tari saman ini lumayan banyak dan dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Tarian Aceh ini memang sangatlah terkenal. Tidak hanya di bumi pertiwi, tapi juga hingga ke seluruh penjuru dunia. Banyak sekali kisah dari orang-orang Indonesia yang tampil di panggung internasional membawakan tarian-tarian ini. Hal-hal yang menjadikan keunikan dalam tarian saman ini tidak lepas dari unsur keindahan seni tari dan juga unsur seni tari pada umumnya, seperti penari, kostum, nyanyian, dan sebagainya. Nah, pada paragraf kedua, mana gagasan utamanya? Mana gagasan pokoknya? Mana gagasan pokoknya? Betul sekali, ada pada paragraf pertama. Keunikan tari saman ini lumayan banyak dan dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Ini gagasan utamanya. Lalu mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya adalah ini. Tarian Aceh memang sangatlah terkenal. Kenapa tarian Aceh? Karena tari saman itu berasal dari Aceh. Ini kalimat pendukungnya, gagasan pendukungnya. Sampai sini paham? Nah, dilihat pada paragraf pertama. Gagasan utamanya ada di awal, ada di pertama sendiri. Paragraf kedua juga gagasan utamanya ada di awal paragraf. Berarti
Paragraf pertama dan paragraf kedua itu disebut paragraf apa ya? Betul sekali, deduktif. Kenapa deduktif? Karena paragraf ini kalimat utamanya atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Ini awal paragraf. Sampai sini sudah paham tentang gagasan utama dan gagasan pendukungnya? Sudah, baik. Sekarang lihat contoh selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ada berapa paragraf? Betul sekali, 2. Good job, betul. 1, 2. Pintar, ada 2. Yang pertama dilihat di sini. Kita perhatikan untuk paragraf pertama. Suku Bugis adalah suku yang paling banyak mendiami pulau ini. Pulau ini membentuk huruf H, sehingga di peta terlihat unik. Pulau ini bernama Pulau Sulawesi yang merupakan pulau ke-11 terbesar di dunia. Nah, mana gagasan utamanya? Mana? Gagasan pokoknya mana? Mana gagasan utamanya? Betul sekali. Yang ini gagasan utamanya. Pulau ini bernama Pulau Sulawesi yang merupakan pulau ke-11 terbesar di dunia. Ini merupakan gagasan pokoknya. Yang ini. Nah, yang warna kuning ini. Loh, kok di belakang, Bu? Nah, kan tadi kan sudah Bu Fitri sampaikan bahwa kalimat pada gagasan utama letaknya itu bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Jika seperti itu, pada paragraf pertama ini, jika gagasan utamanya ada di belakang, disebut paragraf induktif. Pintar. Nah, di sini gagasan utamanya adalah pulau ini bernama Pulau Sulawesi yang merupakan pulau ke-11 terbesar di dunia. Lalu, mana gagasan pendukungnya? Mana? Betul sekali. Suku Bugis adalah suku pulau yang mendiami pulau ini. Ini adalah gagasan pendukungnya. Ini kalimat pendukungnya. Kenapa? Karena pulau Sulawesi yang terbesar ke-11 itu jumlah suku yang paling banyak mendiami adalah suku Bugis. Ini kalimat pendukungnya. Ini kalimat pendukungnya. Yang warna biru ya. Ini kalimat pendukungnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Baik. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua ada Maluku sebagai provinsi tertua di Indonesia. Dulu, bangsa Eropa menyebutnya sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Pada zamannya harga rempah-rempah sebanding dengan emas. Wah, nah, di sini pada paragraf kedua, mana gagasan pokoknya? Yang mana? Betul sekali. Yang ini, Maluku sebagai provinsi tertua di dunia. Ini merupakan gagasan pokoknya. Sudah pintar. Nah, jika gagasan pokoknya berada di awal paragraf, ini disebut paragraf apa? Deduktif. Pintar. Ini tadi apa ya? Yang pertama sendiri ya? Yang di akhir? Induktif. Paragraf induktif di akhir kalimat gagasan pokok utamanya tadi akhir itu induktif, sedangkan jika di awal itu disebut deduktif. Lalu pada paragraf kedua, mana yang merupakan gagasan pendukungnya?
Yang mana? Yang mana? Yang dulu bangsa Eropa menyebutnya sebagai kepulauan rempah-rempah. Inilah paragraf paragraf pendukungnya. Jadi pahami sampai sini? Yang paragraf pertama ini adalah gagasan utama suku Bugis, itu gagasan pendukungnya. Pada paragraf kedua, Maluku sebagai provinsi tertua di Indonesia itu adalah gagasan utamanya, dan sedangkan ini dulu bangsa Eropa menyebutnya sebagai kepulauan rempah-rempah, disebut ini merupakan gagasan pendukungnya. Sampai sini sudah paham ya? Sudah paham? Alhamdulillah juga sudah paham. Nah, kegiatan pembelajaran hari pertama, pembelajaran daring hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa, Bu Fitri hampir lupa. Nah, oh ya, jangan lupa. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah paragraf. Yang kedua, kalimat. Yang ketiga adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Yang keempat adalah letak gagasan utamanya di mana. Yang kelima, ciri gagasan utama. Ya, betul. Ciri gagasan utama. Yang keenam adalah gagasan pendukung. Kemudian yang ketujuh tadi kamu sudah mempelajari tentang contohnya. Kamu sudah mengidentifikasi mana sih gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, kemudian selanjutnya silahkan nanti kamu meringkas atau merangkum materi yang sudah Bu Fitri sampaikan hari ini di buku tulis tematik. Boleh merangkum, boleh kamu ringkas lagi, atau boleh kamu tulis ulang lagi, silahkan. Nah, setelah itu jangan lupa hari dan tanggalnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dadah.